Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Carandiru. Carandiru menceritakan beberapa cerita yang terjadi di penjara Carandiru, yang merupakan penjara terbesar di Amerika Latin. Cerita berpuncak dengan pembantaian Carandiru tahun 1992 yang dimana 111 tahanan meninggal, 102 dibunuh oleh polisi. Daripada penasaran, langsung saja. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di sebuah sel penjara terjadi keributan. Seorang napi yang baru datang bernama Lula ingin membunuh napi lain yang bernama Dagger. Karena mereka terpecah menjadi beberapa kelompok gangster, tentu saja satu sama lainnya saling mendukung. Seseorang yang dituakan bernama Negro mencoba menyelesaikan masalah tersebut dan mencegah terjadinya keributan. Quem quiser que venha, que eu acabo com a raça de qualquer um aqui. Ketika si Bapak Negro meminta penjelasan dari si Dagger, kepala sipir di sana yang bernama Pires dan dokter khusus AIP bernama Varela datang. Masalahnya terungkap ketika si Lula yang berniat membunuh si Dagger beralasan karena ayahnya telah dibunuh oleh si Dagger. Dia berniat balas dendam, namun kenyataan lainnya adalah si Dagger membunuh ayahnya karena dia diperintah oleh ibunya si Lula, karena telah tersiksa selama hidupnya oleh ayahnya. Mendengar hal itu, si Lula pun menjadi paham dan keadaan menjadi tenang. Negro yang dituakan di sel tersebut kemudian meminta satu hal lagi kepada para napi tentang pisaunya yang hilang. Dia dan kepala sipir kemudian membalikan badannya dan meminta pisau tersebut ada dalam hitungan ketiga. Jika tidak ada yang mengaku, maka setiap hari akan ada satu orang narapidana yang mati karena hal ini. Tiba-tiba pisau itu dilemparkan oleh salah seorang napi. Dari obrolan kepala sipir dan dokter ini terungkap, penjara terbesar di Brazil ini menampung lebih dari 7.000 napi di tempat yang sudah tidak layak. Ini salah satu yang menyebabkan HIV begitu menyebar dengan cepat, karena mereka melakukan hubungan seks dan menggunakan jarum suntik secara bergantian yang sulit untuk dikontrol. Dokter pun melakukan tugasnya. Dia mulai mendata para napi dan mengambil sampel darah mereka, sekaligus memberikan pertanyaan seputar HIV. Pertama, dia memanggil napi yang dipanggilnya si Jenggot. Dia telah membunuh seseorang untuk membalas dendam kematian saudaranya. Namun, karena dia dianggap orang baik dan tidak ada saksi, hakim pun belum mengambil keputusan. Dia mengaku berhubungan seks termasuk menggunakan narkoboy dan terlihat ada bekas jarum suntik di lengannya. Yang kedua, si kepala botak, bahwa dia mengakui tertular AIDS dari semua pantat yang ada di penjara ini. Wajib. Yang ketiga adalah seorang bencong yang sepertinya dia malah menikmati semua pria yang ada di sel ini. Sungguh anjib. Kemudian seorang pria berambut kriwil tapi huntuna pohang. Ia adalah seorang pria pengedar narkoboy dan pembunuh. Dan beberapa napi lainnya yang diwawancara dokter ini. Di keesokan harinya, Dr. Varela memeriksa Negro. Dia berkisah asal mula masuk penjara ini ketika hari Natal dia bersama dua temannya merampok toko perhiasan. Namun ketika akan membagi hasilnya,
rekannya berkhianat dan akhirnya mereka berdua ditangkap polisi dan dimasukkan ke sel. Foi me dar logo no homicídio do Escovão. Tô desconsolado. Nah, si gendut tewas ketika akan melarikan diri setelah 2 tahun menggali terowongan. Dia tewas akibat perutnya tidak muat dalam terowongan yang dia gali. Kemudian, seorang bencong bernama Lady karena telah melayani 2000 laki-laki. Dan datang seorang napi baru yang bernama Deusdet. Dia tidak dapat menemukan sel kosong hingga diterima oleh si Dagger. Namun dia meminta bayaran kepadanya dan untungnya di sel tersebut ada saudaranya. Acabou fazendo o que não devia, né? Kemudian salah seorang napi yang sedang mengemas narkoboy dan bermaksud menyembunyikannya di bawah toilet. Dia bernama Magister. Jarinya kagegel tikus dan dia harus menjahit curugnya itu. Sam dan Lula menjahitnya sambil menikmati ganjoy. Si Sultan yang digigit tikus ini berkisah dirinya mendapatkan istrinya si Dalva ketika dirinya melihat dia dengan tunangannya. Vem comigo. Vou te pedir em casamento pros seus pais. Sai, linguiça. Sei também que você fica linda nesse vestido. Noivo. Sai fora. Vai. Que isso, cara? Setelah mendapatkan Dalva, dia nongkrong di tempat minum dan melihat seorang gadis Brazil yang memikatnya. Magister berhasil mendapatkannya juga. Dalva yang mengetahuinya marah pada si wanita Brazil itu. Dia tidak kehilangan strategi. Sialnya ketika si Dalva tahu rumah sewaannya dia, Dalva hampir membakar mereka berdua. Dan akhirnya Magister pun dipenjara. Si penikmat narkoboy Zico berkisah dirinya dekat dengan si Deusdet karena dia dan kakak perempuannya yang bernama Frankie baik kepadanya sejak mereka kecil. Dia menyukai Frankie karena kecantikannya. Dan ketika dia tenggelam, Zico lah yang menyelamatkannya. Si Deusdet harus merasakan bui setelah membunuh 2 orang yang mengganggu kakaknya. Franz. Abre aqui. Anda. O que foi? O que foi, Franz? Era dois. Ele disse que queria me chupar isso. Quem que era? É só isso. Quem que era? Eu saí Você correndo, não conhecia aconteceu mais eles? nada. Epa! Onde pensa que cozinha, rapaz? Hã? Peraí, meu. Amigo. Negro yang sedang memasak di dapurnya kedatangan Zico yang meminta izin untuk membunuh si peselancar Esquil karena belum membayar hutang kepadanya. Negro akan mengizinkannya jika dia masih belum membayar setelah dia berbicara dengan si peselancar itu. Kisah 2 napi lainnya yang menjadi perampok mobil pembawa uang. Fazia assalto de carro forte. Planejávamos tudo. Isso dá dinheiro. Dá muito, né? Setelah berhasil, mereka menyuap beberapa polisi. Abre essa porta, caralho! Namun masalah timbul ketika istri si Miro selingkuh dan menyalahkan sahabatnya. Kenyataannya istrinya memang yang bersalah. Ketika si Miro dan istrinya sedang celepot, dia diminta mengambil uangnya oleh istrinya. Kemudian 2 orang polisi datang menjebaknya. A festa acabou, Claudemir.
Miro pun menembak kedua polisi itu termasuk istrinya. Dia dan sahabatnya pun dimasukkan ke penjara ini. Untuk mengurangi penyebaran HIV, penjara ini mengundang seorang penari plus-plus untuk mengajarkan mereka mengurangi penyebaran HIV, yaitu dengan membagikan kondom untuk semua warga penjara ini. Para keluarga napi pun diperbolehkan memasuki penjara ini, dan mereka satu sama lain berkumpul dengan keluarganya. Lalu, seorang napi tua bernama Chico dikeluarkan dari sel isolasi, kemudian Dr. Varela memeriksa kesehatannya. Dan Zico yang terlalu banyak mengkonsumsi narkoboy berhalusinasi. Dia memegang sebuah pisau dan menodongkannya kepada si Diosdad. Sapaca aí, mano. Segura tua onda, Zico. Para de fumar, Zico. Setelah bertahun-tahun dalam sel isolasi, Chico akhirnya bisa bertemu dengan putrinya. Tak diduga, Zico memasak air panas dan menyiramkannya kepada si Diosdad. Hingga dia pun tewas. Sam dan Lady akhirnya melangsungkan pernikahan yang dihadiri oleh Dr. Varela dan napi lainnya. Dan ketika Zico akan berhutang kepada Sultan Megisdad, dia ditarik ke sel dan ditusuk rame-rame hingga tewas. Setelah itu, Sultan menemui Esquil yang positif terkena HIV dan menjadikannya kambing hitam atas kematian Zico. Chico akhirnya dibebaskan dari penjara setelah menjalani kurungan bertahun-tahun. Negro bahkan mengantarkannya keluar. Setelah membunuh Zico, Dagger terus dihantuinya hingga dia seakan menjadi gila. Dia datang menemui Dr. Varela. Menurutnya itu karena banyak pembunuhan yang telah dia lakukan selama ini, dan tidak ada obat untuk menyembuhkannya. Pertandingan bola antar tahanan pun digelar. Setelah menyanyikan lagu kebangsaan, Dr. Varela didaulat untuk melakukan tendangan pertama. Setelah itu, dokter memilih untuk pulang. Ketika si botak akan menjemur cangcutnya, dia dilarang oleh si brewok. Hingga akhirnya teman-temannya pun datang dan kerusuhan pun dimulai dari kejadian itu. Tim
kuning memenangkan pertandingan dan mengarak pialanya. Dua kelompok gangster itu melanjutkan perseteruan mereka di dalam blok penjara hanya karena cangcut saja. Kerusuhan semakin membesar di sektor 9. Semua narapidana membawa senjata dan membakar penjara. Pasukan polisi bersenjata lengkap langsung dikerahkan untuk datang ke penjara ini. Pela grade a gente viu chegar uma pá de polícia mascarada com cano da metralhadora apontado para nós. Mereka berupaya memadamkan api. Kepala penjara Pires yang dikenal baik berusaha menenangkan para napi dan meminta mereka membuang senjatanya. Vamos entregar as armas! Vamos entregar as armas! Vamos ter calma nós! Namun polisi tetap memaksa mereka masuk dan melakukan kekerasan, bahkan menembak mereka yang positif HIV. Para tahanan ini berlarian bersembunyi di dalam sel. Namun, para polisi ini bertindak kejam membunuh mereka. Mereka bahkan masuk ke sel Magisdet dan menembak teman-temannya termasuk Ezekiel. Untungnya mereka membebaskan Negro dan seorang tahanan di pelukannya. Sam dan Lady yang sedang asyik di ranjangnya terselamatkan karena mungkin polisi ini berhasrat sama. Penjara ini menjadi kuburan massal ratusan tahanan. Mereka yang masih hidup disuruh telanjang dan berkumpul di lapangan. Di akhir film, kisah nyata ini terungkap. Tanggal 2 Oktober tahun 1992, 111 orang tewas di LP Sao Paulo. Tahun 2002, penjara itu dikosongkan dan diratakan dengan tanah. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Carandiru ini? Melalui film ini, saya menyaksikan bebasnya sebuah penjara. Para penghuninya bisa berkeliaran keluar masuk selnya. Lebih kagetnya lagi ketika ternyata di dalam sel sudah seperti kamar hotel. Mereka bisa memasukkan apa saja dan mendekorasi ruangan mereka semaunya. Bayangkan mereka, para narapidana ini bisa memasak dan juga menonton TV di dalam sel mereka.
sebuah kenyataan yang mengejutkan yang dapat dilihat di film ini. Sineas Brazil memang selalu mengejutkan dengan film-film festivalnya yang sangat berkualitas, dan saya salut buat film ini. Mengejutkan sekaligus menyentuh. Dan tentunya tidak lupa juga dengan Copai. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.